Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1351. Langit yang penuh bintik cahaya menghilang dan melayang seperti pertunjukan kembang api yang spektakuler. Wajah semua orang berubah drastis dan mata mereka membelalak keheranan. Siapa sangka Zhou Yuan mampu memblokir serangan Tai Xuan yang dianggap tak terpecahkan. Bagaimana Zhou Yuan menjadi begitu kuat? Qi Jing dan banyak ahli tahap domain hukum ketiga masih dalam kondisi kesurupan. Hanya setelah beberapa saat mereka sadar dari lamunan dan gelombang kegembiraan membuat wajah mereka berwarna. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Zhou Yuan bisa menjadi begitu kuat secara tidak normal, dia tetaplah penyelamat nyawa mereka. Pasukan surgawi meledak dengan sorak-sorai dan raungan yang memekakkan telinga. Tai Xuan telah menekan mereka terlalu keras. Sekarang mereka melihat Zhou Yuan melangkah maju dan menghalangi Tai Xuan, yang sebelumnya tidak dapat dihentikan, bagaimana mereka bisa mengendalikan sukacita dan kegembiraan mereka. Bagaimana dia menjadi sekuat itu? Su Beiyan juga bergidik melihat pemandangan itu. Dia menatap punggung Zhou Yuan, mengukurnya, dan rasa dingin serta putus asa yang tak dapat disembunyikan dari tubuhnya. Su Beiyan tidak terlalu peduli bahwa Zhou Yuan membuat dirinya terkenal dalam menyempurnakan pil naga leluhur karena dia meremehkan Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan hanya berada pada tahap sumber sejati sementara dia adalah ahli tahap domain hukum ketiga terbaik. Dia bahkan memiliki harapan untuk mencapai tahap Sein. Itulah sumber keunggulannya. Namun, keunggulannya terinjak-injak. Zhou Yuan telah memunculkan tatapan ketakutan di wajahnya, yang selama ini selalu menunjukkan ekspresi tidak peduli, berubah menjadi serius untuk pertama kalinya. Kekuatan yang terkandung dalam serangan balik Zhou Yuan jauh melebihi tahap domain hukum ketiganya. Sulit membayangkan seseorang yang baru saja membuka domain hukum akan mencapai level seperti itu. Tai Xuan memandang Zhou Yuan, berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya gelar orang nomor satu di tahap domain hukum seluruh surga adalah milikmu. Tapi ini membuat pertarungan menjadi lebih menarik. Setidaknya ada seseorang yang bisa membuat ototku terkesan. Tai Xuan menampilkan, matanya dipenuhi antisipasi. Kemudian, dengan satu pikiran, sejumlah besar Genesis Ki berwarna merah darah meletus dan mengubah langit menjadi merah. Genesis Ki merah menyebar di angkasa, mengamuk seperti lautan darah. Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki Genesis Ki kelas 9. Tai Xuan meraung seperti gemuruh guntur. Kengerian memenuhi mata banyak orang ketika mereka melihat darah Genesis Ki merah mengamuk seperti lautan di belakang Tai Xuan. Genesis Ki tebal, ganas dan sebening kristal darah. Selain itu, ketika lautan darah melonjak, ia menghasilkan suara nyaring yang hampir tak terdeteksi seolah-olah mengandung semacam kehidupan istimewa. Semua ahli, dari manapun mereka berasal, dipenuhi rasa iri. Genesis Ki tingkat 9 adalah puncak dari Genesis Ki. Namun, sangat jarang melihat Genesis Ki kelas 9 dan hanya ada sedikit seni kultivasi yang dapat dikuasai seseorang untuk mengembangkan Genesis Ki kelas 9. Bahkan para Sein pun tidak dapat menciptakan seni kultivasi Genesis Ki seperti itu. Hal yang paling istimewa dari Genesis Ki kelas 9 adalah mampu melahirkan kecerdasan spiritual dan kehidupan. Dengan kata lain, Genesis Ki yang memiliki roh. Dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun di bawah tahap Sein yang dapat menghilangkan Genesis Ki dari tubuh seseorang jika ia menyerang. Sebaliknya, Genesis Ki secara bertahap akan menelan Genesis Ki di dalam tubuh seseorang dan bahkan para ahli domain hukum pada akhirnya akan kehilangan nyawa karena melemah dari hari ke hari. Perbedaan antara Genesis Ki kelas 9 dan kelas 8 sangat besar. Lautan darah terpantul di mata Zhou Yuan. Itu seperti iblis berwarna merah darah yang mengaum dan memancarkan aura jahat yang tak terbatas. Selain itu, dia merasakan riak energi yang familiar di dalam Genesis Ki merah tua milik Tai Xuan. Dia merenung sejenak dan mengingatnya sama dengan Genesis Ki yang kuat yang digunakan Jia Tu saat mereka bertarung. Namun hal yang paling mencengangkan bagi Zhou Yuan adalah Genesis Ki-nya agak mirip dengan kitab suci naga leluhurnya. Menurutku itu disebut kitab suci Dewa Kuno. Genesis Ki yang kamu kembangkan agak mirip dengan kitab suci Dewa Kuno ras suci kami. Tai Xuan tiba-tiba berkata dengan keras sementara pemikiran seperti itu terlintas di benak Zhou Yuan. Cahaya mencurigakan muncul di matanya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah kekuatan Zhou Yuan meroket, dia bisa merasakan Genesis Ki yang dikembangkan Tai Xuan agak mirip dengan miliknya. Kitab suci Dewa Kuno apa?
Itu hanyalah versi sederhana dari kitab suci naga leluhurku. Tampaknya Dewa Suci menggunakannya sebagai eksperimen. Zhou Yuan merenung. Pemahaman muncul di benaknya. Meskipun kitab suci naga leluhur adalah sebuah rahasia, Dewa Suci bisa saja melakukan kontak dengannya karena kekuatannya yang maha kuasa. Tampaknya Dewa Suci memberikan kitab suci Dewa kuno kepada ras suci tertinggi yang dibanggakan surga untuk melihat apa hasilnya. Namun, meskipun Taishuan telah mengembangkan kitab suci Dewa kuno ke tingkat kelas 9, Zhou Yuan masih bisa merasakan kesenjangan antara genesis ki mereka. Selain itu, Zhou Yuan ingat bahwa Yao Yao telah menyebutkan bahwa tingkat kelas 9 bukanlah batas kitab suci naga leluhur. Oleh karena itu, baginya, seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci naga leluhur, kitab suci Dewa kuno yang diciptakan oleh Dewa Suci menggunakan landasan kitab suci naga leluhur masih lebih rendah. Taishuan menatap Zhou Yuan dengan acuh tak acuh, berkata, meskipun aku tidak tahu di mana kamu mempelajari seni kultivasi yang sedikit mirip dengan kitab suci Dewa kuno yang diciptakan oleh Dewa Suci kami, itu tidak penting. Begitu aku membunuhmu, semuanya akan hilang. Dia melipat kedua tangannya, dan ujung jarinya membentuk segel. Gelombang energi yang luar biasa tiba-tiba meluas di tempatnya berada. Itu adalah domain hukum. Di sisi surga, Qi Jing dan yang lainnya terkejut melihat domain hukum Taishuan karena ini adalah pertama kalinya dia menampilkan domain hukumnya sejak dia muncul. Jelas sekali dia akhirnya menjadi serius karena Zhou Yuan. Tanah langsung berubah menjadi lautan darah tempat domain hukum lewat dan banyak kejahatan terus-menerus lahir di dalam domain hukum. Ini adalah domain hukum Dewa Darah Agung. Karena kamu memaksaku untuk menggunakan domain hukumku, Zhou Yuan, kamu seharusnya tidak memiliki penyesalan lain dalam hidupmu. Taishuan tersenyum saat domain hukumnya meluas ke arah Zhou Yuan dengan kecepatan luar biasa, seperti mulut yang luar biasa terbuka untuk menelannya. Saat domain hukum merah yang luar biasa terpantul di mata Zhou Yuan, dia merasakan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia ingin sekali bertindak. Hukum domain. Kalau begitu aku juga mengundangmu untuk datang dan mencoba domain hukum baruku. Saat dia melangkah maju, cahaya suci tak berujung keluar dari tubuhnya, diikuti oleh domain hukum yang dengan cepat meluas dari tempatnya berdiri dan raungan naga kuno dan agung yang tampak telah melintasi ruang dan waktu. Ki suci mengalir seperti air terjun di dalam domain hukum. Ini disebut domain hukum naga suci. Zhou Yuan tersenyum tipis, semangat juang berkobar di matanya seperti api yang berkobar. Silakan cicipi. Dua domain hukum yang luar biasa mengejutkan, dan gelombang kejut dari dampaknya menyebar hingga radius 100.000 mil, menghancurkan banyak ruang. Pakar domain hukum menatap kaget ketika domain hukum suci keluar dari tubuh Zhou Yuan karena mereka bisa merasakan kekuatan besar dan tirani yang dikandungnya. Bahkan ahli tahap domain hukum ketiga pun tidak dapat memiliki domain hukum pada tingkat itu. Mereka sedikit bingung karena mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun kultivasi yang pahit untuk mencapai level mereka saat ini di tahap domain hukum, tetapi Zhou Yuan, yang telah mencapai tahap domain hukum kurang dari setengah hari, telah melampaui mereka. Di level apa dia berada di tahap domain hukum? Seseorang bertanya dengan bingung. Namun, tidak ada yang menjawab karena apa yang disebut hukum domain level system sepertinya tidak berlaku untuk orang abnormal seperti Zhou Yuan. Dia bisa dikatakan berada di tahap domain hukum pertama tetapi dia juga melampaui orang-orang di tahap domain hukum ketiga. Ruang hancur saat domain hukum dimulai, menciptakan lubang kosong. Wajah Taishuan tanpa emosi karena dia sudah tahu bahwa ahli tahap domain hukum ketiga lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Yuan ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Dan sekarang, Zhou Yuan memang memenuhi syarat untuk mengancamnya. Karena Taishuan sangat dihormati oleh para ahli ras suci dan mereka bahkan membantu menciptakan peluang untuk menerobos ke tahap Sein, dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal. Lautan darah tak berujung, kata Taishuan. Lautan darah tiba-tiba meraung ke seluruh area tersebut, menyerap semua vitalitas yang dilewatinya. Bahkan pakar domain hukum langsung berubah menjadi darah jika tertangkap di laut darah, dan genesis ki mereka akan menjadi nutrisi. Ini adalah salah satu langkah pembunuhan Taishuan. Semuanya terkorosi dan tenggelam saat lautan darah menyapu. Kemanapun Zhou Yuan memandang, dia hanya bisa melihat lautan darah. Seolah-olah dia tidak bisa lepas dari lautan darah kemanapun dia pergi. Kekuatan domain hukum yang kejam, seru Zhou Yuan. Jika dia jatuh ke dalam domain hukum sebelum terobosannya, itu akan menjadi bencana baginya. Untungnya,
dia telah menyelesaikan terobosannya. Dia juga memiliki kekuatan domain hukum. Saat Zhou Yuan mengangkat tangannya, cahaya kuno dan suci mengalir ke domain hukumnya sebelum dengan cepat menyatu. Setelah beberapa detik, lautan yang dipenuhi aura kuno dan suci muncul di tengah domain hukum naga suci. Jika lautan darah lawannya dikatakan memiliki kekuatan korosif dan menelan, maka laut suci sepertinya mampu membasuh segala kotoran dan roh jahat di dunia. Ini disebut laut suci ilahi. Dengan jentikan jarinya, Zhou Yuan membawa laut suci ilahi yang menderu-deru untuk menjelajahi lautan darah yang melepaskan kekuatan yang tidak menyenangkan. Gelombang ribuan kaki yang tak terhitung banyaknya dicambuk dan dihantam dengan panik, terus-menerus melarutkan kekuatan lawan. Lautan darah bergejolak hebat, menghasilkan raungan yang sangat marah, namun tidak peduli bagaimana ia membombardir laut suci ilahi, ia tidak dapat menelannya. Baik tentara surgawi maupun tentara ras suci dengan sungguh-sungguh menyaksikan pertempuran antara keduanya. Tidak ada yang berani ikut campur dalam pertempuran tingkat itu karena mereka khawatir tidak akan bisa keluar hidup-hidup jika menyerang. Semua orang tahu bahwa hasil perang akhir bergantung pada pertarungan antara keduanya. Mereka hanya bisa menjadi penonton, menunggu hasilnya. Saat dua lautan mengerikan terus diaktifkan, rasa dingin di mata Tai Xuan semakin intens. Kemudian, dia melipat satu tangannya ke dalam segel dan suara rendah terdengar, "Iblis darah abadi." Lautan darah tiba-tiba menggelembung dengan panik dan gelombang darah terangkat tinggi. Kemudian, dua sinar merah darah yang sangat dahsyat keluar dari gelombang. Setan setinggi beberapa ribu kaki yang menutupi duri tajam berwarna darah melangkah keluar dari ombak. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke angkasa. Raungan itu menyebabkan domain hukum naga suci bergetar hebat. Qi Jing dan yang lainnya memucat ketika mereka melihat darah iblis yang tampak mengerikan dan ki jahat yang dipancarkannya. Mereka berkata dengan susah payah, apakah itu roh domain hukum Tai Xuan? Mengerikan sekali. Mereka menyadari bahwa Tai Xuan belum menunjukkan seluruh kekuatannya. Mereka beruntung bisa bersembunyi di balik perbatasan yang hancur. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan hancur sendirian oleh Tai Xuan. Setan darah itu meraung dan mengunci mata darahnya pada Zhou Yuan. Butuh beberapa langkah ke depan, menembus ruang dan muncul di hadapan Zhou Yuan. Ia menabrakkan tinju raksasa yang membungkus lautan darah. Kekuatan pukulannya bisa meratakan pegunungan seluas 100.000 li. Saat Zhou Yuan melayang di udara, tinju raksasa iblis darah terpantul di matanya. Namun, dia tidak menghindar. Saat tinju raksasa itu berjarak beberapa inci darinya, sinar cahaya tak berujung muncul di belakangnya dengan raungan naga yang menghancurkan bumi. Cakar naga yang menutupi sisik ungu kemasan tertutup di udara, bertemu langsung dengan tinju iblis darah. Ruang angkasa bergetar hebat saat iblis darah raksasa itu dibangkitkan kembali. Setiap langkah yang diambil bahkan menyebabkan kubah surga berguncang. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke sinar cahaya menyilaukan di belakang Zhou Yuan untuk melihat naga raksasa muncul. Naga raksasa itu tampak sangat besar saat melayang di langit. Itu ditutupi dengan armor sisik ungu emas, dan bahkan ruang itu meraung ketika dia menggerakkan tubuhnya yang kuat. Naga itu memancarkan aura kuno yang tak terlukiskan, seolah-olah terbentuk dari gumpalan aura naga leluhur saat dunia diciptakan. Banyak anggota klan naga mistik di sisi surga menatap naga raksasa yang tampak nyata di belakang Zhou Yuan dengan tatapan yang rumit. Dikatakan bahwa dua naga lahir ketika naga leluhur menciptakan semua makhluk. Salah satunya adalah leluhur klan naga mistik, naga kekaisaran, yang diciptakan dari daging dan darah naga leluhur dan pernah menjadi binatang suci alfa tertinggi di dunia. Naga lainnya sama kunonya dengan naga kekaisaran tetapi lebih ilusi. Itu disebut naga suci, yang terbentuk dari gumpalan aura naga leluhur. Itu tidak benar-benar ada tetapi diubah menjadi berkah yang paling misterius. Sejak zaman kuno, naga suci hanya menampakkan dirinya beberapa kali. Siapa sangka mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri hari itu. Apakah itu roh dari domain hukum Zhou Yuan? Dia mampu mengembangkan naga suci. Banyak pakar domain hukum berseru keheranan. Mereka belum pernah mendengar seseorang bisa mengubah naga suci menjadi roh domain hukum. Qi Jing memasang ekspresi merenung. Dia tahu bahwa Zhou Yuan memiliki berkah naga suci dan bagian dari berkah naga suci ada di tubuh Hu Yao. Dia berspekulasi bahwa Zhou Yuan telah sepenuhnya memulihkan berkah naga suci ketika timnya diserang ke bawah tanah. Hal itu memungkinkan dia untuk menerobos ke tahap domain hukum, dan berkat naga suci yang lengkap memungkinkan dia untuk mengembangkan roh domain hukum yang sangat langka ketika dia membuka domain hukum. Di bawah tatapan heran,
Zhou Yuan mengintip ke arah naga suci ungu emas 9 cakar, produk dari penggabungan domain hukum dan berkah naga suci miliknya. Dia menantikan untuk melihat kekuatannya dengan antusias. Seolah merasakan ekspektasi Zhou Yuan, tubuh besar naga ungu emas itu perlahan bergerak, mengunci matanya pada iblis darah abadi, yang mengaum ke angkasa. Ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan giginya yang setajam silet. Raungan naga kuno terdengar. Nafas naga ungu emas menyembur keluar, menghancurkan ruang menjadi bubuk di tempat yang dilewatinya. Kekuatan yang dikandungnya membuat kulit kepala semua ahli tahap domain hukum ketiga mati rasa dan bahkan para Sein di luar domain rahasia naga batu menyipitkan mata. Nafas naga yang berisi kekuatan naga suci ungu emas 9 cakar menghantam iblis darah besar itu, menyebabkan kekuatan mengerikan meledak dan menghantam iblis itu berulang kali. Bahkan lautan darah di bawah kakinya dengan cepat menguap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, iblis darah abadi meledak di udara, tubuh besarnya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, ia mengeluarkan raungan enggan sebelum dilenyapkan oleh nafas naga ungu emas. Lautan darah yang tampaknya tak terbendung dirobek secara paksa dan bintik-bintik cahaya ungu keemasan yang berkedip di dalam laut membuat lautan darah tidak mungkin pulih. Itu seperti bekas luka yang sangat mengerikan. Semburan nafas naga menghancurkan darah iblis dan mengoyak lautan darah. Orang-orang di kedua sisi tidak bisa menghentikan perubahan ekspresi mereka. Kekuatan naga suci terlalu mengerikan. Retakan membelah lautan darah yang luas dan cahaya ungu keemasan yang melompat membuat lautan darah tidak mungkin pulih. Lautan darah menggelegak hebat seolah-olah memiliki rasa sakit yang luar biasa. Nafas naga ungu emas itu ternyata menimbulkan kerusakan parah pada lautan darah. Mata banyak orang terbelalak keheranan karena kekuatan nafas naga berada di luar imajinasi mereka. Saat Taishuan berdiri di atas lautan darah, wajahnya yang selalu apatis tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat retakan yang mencolok di lautan darah dan aura dingin yang keluar dari tubuhnya. Bahkan dia tidak menyangka Zhou Yuan memiliki kekuatan tirani seperti itu. Aku tidak pernah berpikir akan ada seseorang di tahap domain hukum di 5 surga yang lebih rendah yang dapat menandingi kekuatanku, kata Taishuan acuh tak acuh, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, kita berbeda. Kamu bantuan hanya bisa mencapainya untuk sementara dengan ki darah ahli ras suci lainnya, tapi aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Sudut bibir Zhou Yuan melengkung membentuk senyuman mengejek. Jadi, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Kegemparan terjadi baik dari pihak surga maupun dari ras suci. Kata-kata Zhou Yuan terlalu gila. Taishuan adalah ahli terkuat dan terganas di tahap domain hukum ras suci dan dia sendirian telah mendorong banyak ahli tahap domain hukum ketiga ke dalam keadaan putus asa. Namun Zhou Yuan mengatakan bahwa Taishuan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan dia. Namun meski penonton dihebohkan dengan otoritasnya, tidak ada yang mengira Zhou Yuan adalah orang gila. Bahkan para ahli ras suci hanya memasang ekspresi dingin dan tidak senang. Terlebih lagi, mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi serius di antara alis mereka. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah menunjukkan kekuatannya dengan nafas naga ungu emas dan itu jelas tidak kalah dengan milik Taishuan. Yang terpenting adalah apa yang dikatakan Zhou Yuan benar. Meskipun Taishuan memiliki kekuatan yang menakutkan, itu hanya karena dia menyerap ki darah dari banyak ahli ras suci terkemuka. Yang satu mengandalkan cara asing dan yang lain mengandalkan dirinya sendiri. Memang terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Taishuan mengintip ke arah Zhou Yuan dan aura dingin yang mengelilinginya sudah cukup untuk membuat banyak ahli tahap domain hukum ketiga bergidik ketakutan. Siapapun yang tahu bahwa kata-kata Zhou Yuan membuatnya marah. Zhou Yuan, yang penting hanyalah hasil dan bukan proses. Tidak ada seorang pun yang peduli betapa mulianya orang mati. Kamu akan menjadi batu loncatanku hari ini. Mata Taishuan menjadi tajam saat dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Lautan darah menggelegak dengan niat membunuh dan iblis darah setinggi 1000 kaki sekali lagi terbentuk di tengah lautan darah. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Apakah menurutmu iblis darah abadi akan dihancurkan dengan mudah? Kamu terlalu naif. Robek. Taishuan menunjuk naga suci ungu emas di atas Zhou Yuan. Setan darah yang ganas itu meraung saat ia melaju menuju naga suci ungu emas. Menghadapi provokasi iblis darah, naga suci ungu emas juga mengeluarkan raungan naga yang agung. Ia menggerakkan tubuhnya yang luar biasa dan bertemu langsung dengan iblis darah. Kedua makhluk raksasa itu bentrok, menghancurkan segala sesuatu yang mereka lewati. Baik Zhou Yuan maupun Taishuan tidak melirik kehancuran di sisi lain. Meskipun tampak menggemparkan,
Naga suci dan iblis darah abadi keduanya terbentuk dari domain hukum mereka dan dengan demikian kekuatan mereka masing-masing berasal dari Zhou Yuan dan Tai Xuan. Hasil pertarungan masih bergantung pada pertarungan antara tubuh asli mereka. Tatapan mereka dilapisi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Badai mengamuk ketika dua domain hukum bertabrakan, mendistorsi dunia. Keduanya menghilang tanpa jejak hampir di waktu yang bersamaan. Tidak ada yang bisa menangkap bagaimana mereka menghilang dan pada saat mereka sadar kembali, mereka melihat dua sosok mirip iblis bertabrakan seperti meteor. Setiap gerakan dari kedua sosok itu dibalut dengan kekuatan yang membuat kulit kepala ahli tahap domain hukum ketiga pun mati rasa. Keduanya bertabrakan lebih dari 100 kali dalam sekejap mata. Semua orang hanya bisa mendengar gemuruh guntur dan ledakan ruang yang disebabkan oleh tabrakan Genesis Ki. Pakar domain hukum biasa tidak dapat melihat dua sosok di dalam Genesis Ki yang tak terbatas dan penuh kekerasan dengan mata telanjang dan hanya pakar tahap domain hukum ketiga yang dapat menangkap pertempuran mengerikan tersebut. Ruang angkasa hancur dan kedua sosok itu mengepalkan tinju mereka pada saat yang sama, mengirimkan Genesis Ki yang destruktif melintasi ruang angkasa seperti sungai berbintang sebelum bertabrakan dengan milik lawan. Itu menciptakan pertunjukan kembang api yang spektakuler, namun mengandung aura kematian. Zhou Yuan dan Tai Xuan gemetar, tetapi mereka berdua mengabaikan dampak yang disebabkan oleh gelombang kejut Genesis Ki dan dengan cepat melesat pergi, meninggalkan siluet yang tak terhitung jumlahnya di udara. Wajah Tai Xuan sedingin es karena Zhou Yuan mampu menerima semua serangannya selama ribuan ronde yang mereka lawan. Bahkan Tai Xuan tidak dapat menahan rasa iri terhadap kekuatan Zhou Yuan karena, seperti yang dikatakan Zhou Yuan, sebagian dari kekuatan Tai Xuan berasal dari para ahli ras suci terkemuka. Meskipun ini dianggap kemampuan uniknya, dibandingkan dengan monster seperti Zhou Yuan, dia masih lebih rendah. Dia memiliki potensi yang menakutkan. Jika dia berhasil melewati musibah ini, dia akan memiliki kualifikasi untuk mencapai tahap Sein. Aku harus membunuhnya sebelum itu. Cahaya ganas melintas di mata Tai Xuan saat dia mengepalkan satu tangan. Kemudian, cahaya berwarna darah yang tak berujung dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan tombak perunggu bernoda darah muncul di genggamannya. Kemunculan tombak itu segera menyebabkan ledakan ki jahat yang mengerikan dan bahkan membuat Zhou Yuan menyipitkan matanya. Tampaknya itu adalah senjata Genesis Sein. Ketika pemikiran ini terlintas di benaknya, Tai Xuan sudah menusukkan tombak ke arahnya. Saat tombak itu melambai di udara, lautan darah yang tak berujung muncul di dunia, menekan langit dan bumi. Itu membanjiri pandangan semua orang dan tidak mungkin untuk ditolak. Namun, Zhou Yuan tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya ke udara ketika tombak itu melesat seperti gelombang dan memanggil kuas hitam berbintik-bintik. Aura perkasa yang mengelilingi kuas dan 8 Genesis rune kuno di atasnya bersinar terang. Intensitas kecerahannya belum pernah terlihat sebelumnya. Jelas bahwa ketika kekuatan Zhou Yuan meningkat, dia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan kuas Yuan surgawi secara maksimal. Namun sayangnya, rune ke-9 kuas Yuan surgawi masih belum terbangun. Namun meski begitu, dengan menggenggam kuas Yuan surgawi, Zhou Yuan benar-benar dapat merasakan kekuatan menakjubkan dari senjata Genesis suci. Jutaan paus. Saat dia mengayunkan kuasnya ke udara, auman paus kuno yang tak terhitung jumlahnya bergema di antara langit dan bumi dan kuas Yuan surgawi sepertinya menjadi sangat berat. Kuas hitam berbintik-bintik itu bertabrakan dengan tombak perunggu. Dentang logam bergema di seluruh domain rahasia naga batu. Banyak pakar domain hukum mengerutkan alis karena gelombang suara membawa ketidaknyamanan bagi mereka. Kedua senjata Genesis Sein itu bahkan sepertinya telah menciptakan lubang hitam tempat mereka bertabrakan, menelan segalanya. Namun, saat tabrakan berlanjut selama beberapa tarikan napas, tatapan menyeramkan muncul di mata Tai Xuan. Apakah menurutmu ini hanyalah senjata Genesis Sein biasa? Zhou Yuan menyipitkan matanya, tetapi sebelum dia bisa menjawab, secercah cahaya misterius muncul dari tombak perunggu di genggaman Tai Xuan, seolah-olah itu berisi kekuatan seluruh dunia. Secercah cahaya itu menyusut, membentuk tanda teratai sederhana. Mata Zhou Yuan menyusut saat melihat tanda teratai. Itu, segel teratai. Tai Xuan telah menyempurnakan segel teratai Sein dengan tombak perunggunya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para Sein. Telan dia, tombak darah yang berubah. Singkirkan semuanya darinya. Tai Xuan tertawa terbahak-bahak saat tombak perunggu di tangannya berubah menjadi beberapa cincin cahaya merah.
Mereka mengelilingi Zhou Yuan sebelum berputar ke berbagai sudut, yang dari kejauhan menyerupai penjara kubah berwarna merah darah dan sepenuhnya menjebak Zhou Yuan. Cincin cahaya dengan cepat menyusut, dan segala sesuatu di dalamnya, termasuk alam semesta Genesis Ki, berubah menjadi ketiadaan. Banyak ahli di pihak surga merasakan gumpalan kekuatan besar yang membawa tekanan tak terbatas, dan wajah mereka langsung memucat. Siapa sangka senjata Genesis suci di tangan Tai Xuan telah menyegel segel teratai. Harus dikatakan bahwa segel teratai seperti itu hanya akan lahir setelah bertahun-tahun menyimpannya bahkan untuk para Sein. Senjata Genesis suci segel teratai sangat dihormati bahkan oleh para Sein. Terlebih lagi, tidak banyak orang di bawah tahap Sein yang dapat memobilisasi senjata Genesis suci dengan segel teratai. Bagaimana Tai Xuan bisa melakukannya? Hati mereka tenggelam ketika melihat Zhou Yuan di penjara darah merah. Mereka memahami bahwa Zhou Yuan sedang dalam masalah besar. Lawannya sangat sulit untuk dihadapi. Ketika cincin berwarna merah menyelimuti darah Zhou Yuan dan memenjarakannya, pasukan surga mengerutkan kening karena khawatir. Siapapun sangka Tai Xuan akan memegang segel teratai senjata Genesis suci. Bahkan para Sein pun tidak akan begitu saja menyerah pada benda suci seperti itu, tetapi ada satu benda yang dimiliki oleh Tai Xuan. Ini menunjukkan betapa besarnya upaya yang dilakukan ras suci dalam rencana mereka. Zhou Yuan, cincin roh darah terbentuk dari segel teratai. Siapapun yang berada di bawah tahap Sein akan menjadi darah setelah terperangkap di dalamnya. Tai Xuan menatap Zhou Yuan dengan pandangan acuh tak acuh seolah dia adalah mangsa yang sudah jatuh ke dalam perangkap. Jangan khawatir, darahmu tidak akan terbuang percuma karena aku akan menyerapnya sepenuhnya. Berdiri di dalam cincin berwarna darah, Zhou Yuan merasakan kekuatan korosif yang menakutkan saat cincin itu berputar di sekitarnya. Bahkan dia merasakan bahaya dari kekuatan itu. Dengan jentikan lengan bajunya, Genesis Ki ungu emas meraung seperti dua naga raksasa dan menabrak penghalang cincin berwarna darah. Tapi itu hanya membuatnya bergejolak. Tidak ada gunanya, kamu pikir kamu bisa melawan kekuatan segel teratai. Tai Xuan mencibir. Saat dia berbicara, dia memanipulasi cincin berwarna darah untuk menyempit, menyebabkan ruang di dalamnya mengecil dan kekuatan mengerikan mengancam Zhou Yuan. Mempelajari penghalang cincin berwarna darah, Zhou Yuan berkilau, segel terataimu dipicu oleh Sein ras suci dan bukan segel teratai asli. Apa yang disebut tanda segel teratai adalah tanda yang dicantumkan pada senjata Genesis Sein Tai Xuan oleh para Sein ras suci. Namun, tanda segel tersebut hanya dapat diklasifikasikan sebagai barang habis pakai dan hanya dapat digunakan satu kali. Jadi, itu tidak bisa dibandingkan dengan teratai segel yang sebenarnya. Tai Xuan bertindak dan mencoba menakut-nakuti Zhou Yuan untuk meningkatkan tekanannya. Bahkan para Sein dari ras suci memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengembangkan harta karun segel teratai. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada Tai Xuan? Tai Xuan tampak sedikit terkejut tetapi dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki mata yang tajam, kamu sudah melihatnya, jadi terus kenapa? Tanda segel teratai masih bisa membawa masalah besar bagimu. Kamu, yang tidak memiliki senjata Genesis Sein segel teratai, tidak dapat dengan mudah menghancurkannya." Apakah itu benar? Kelopak mata Zhou Yuan terkulai. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada ujung kuas Yuan surgawi. Genesis Ki ungu emas menyembur keluar, dan setetes darah muncul di ujung jari Zhou Yuan. Itu bersinar terang seperti batu permata ungu emas. Berhenti berpura-pura, mata Tai Xuan menjadi dingin dan dia memanipulasi kekuatan cincin darah hingga mencapai puncaknya. Saat lampu berwarna darah menyala, penghalang itu dengan cepat menyusut dan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya menimpa Zhou Yuan yang terjebak di dalam. Beralih ke darah, Zhou Yuan tampak tidak peduli dan hanya menatap ujung kuas dengan acuh tak acuh sementara sinar cahaya ungu keemasan bersinar di telapak tangan. Tiba-tiba, dia berkata, "Meskipun tidak ada Sein yang memberiku segel teratai, aku dapat membuatnya sendiri." Bagaimana versi sederhanamu bisa dibandingkan dengan kitab suci naga leluhur yang asli? Naga suci galaksi Ki, seni naga yang bangkit merebut surga. Sinar cahaya yang meletus seperti terik matahari dari cincin darah dan kekuatan mengerikan yang dimuntahkan seperti ribuan gunung berapi. Cincin darah yang terbentuk dari segel teratai langsung terputus saat sinar cahaya ungu keemasan melewatinya. Bahkan dunia seakan terbelah ketika cahaya ungu keemasan melintas di langit. Ekspresi Tai Xuan berubah secara dramatis dan dia berteriak, "Bagaimana mungkin?" Meskipun cincin darah itu hanya diperkuat satu kali oleh para Sein,
Cincin itu masih mengandung kekuatan tirani dan bahkan Tai Xuan pun akan berada dalam masalah besar jika terjebak di dalamnya, jika tidak dalam bahaya yang fatal. Tapi bagaimana Zhou Yuan bisa memisahkannya seperti itu? Kuas hitam di tangan pria itu jelas belum mencapai level segel teratai. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Zhou Yuan muncul di depan Tai Xuan dengan cepat. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia menerjang kuas hitamnya yang berbintik-bintik ke depan. Sepak terjang itu tampak lemah dan tidak berdaya, tetapi saat ujung sapuan melintas, retakan gelap yang membentang ribuan li muncul di langit. Garis-garis cahaya ungu keemasan mengalir keluar dari ujung kuas, membuat titik-titik tampak terbuat dari emas. Selain itu, segel teratai emas muncul dari bulu ujung kuas, melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan. Kuas itu tampaknya mampu menembus bahkan kubah surga. Segel teratai emas di ujung kuas Yuan Surgawi segera menarik perhatian Tai Xuan. Matanya menyusut dan wajahnya berkerut tak percaya. Bagaimana senjata Genesis Sein miliknya memiliki segel teratai? Tai Xuan telah merasakan kekuatan kuas Yuan Surgawi ketika mereka bentrok sebelumnya dan itu paling banyak merupakan senjata Genesis Sein biasa. Itu masih jauh dari bisa menyempurnakan segel teratai, jadi bagaimana mungkin segel teratai tiba-tiba muncul? Tidak, itu tidak benar, segel teratai ini hanyalah ilusi. Itu bukan segel teratai asli. Namun meski begitu, Tai Xuan masih merasakan badai menjungkir balikkan hatinya karena tidak ada Sein yang hadir untuk membantu Zhou Yuan, yang berarti ia dipanggil oleh Zhou Yuan sendiri. Bagaimana mungkin? Hanya Sein yang bisa melakukan itu. Pikiran terlintas di benaknya tetapi dia tidak berani gegabah karena kekuatan yang terkandung dalam senjata Genesis Sein itu sudah bisa mengancamnya. Pintu Yama dari Laut Darah. Dia dengan panik mundur, pergantian lengan bajunya. Dia memanggil gelombang darah yang menderu melintasi langit untuk membentuk dinding besi. Masing-masing adalah wajah berteriak keras yang membawa ki darah. Kuas Yuan Surgawi sepertinya tidak peduli dengan banyaknya rintangan. Dinding tampak samar itu meledak berkeping-keping saat semburan ungu keemasan menembusnya, 18 lapisan meledak hanya dalam satu tarikan napas. Pada saat Tai Xuan tersadar, Zhou Yuan sudah berdiri di depannya sambil memegang kuas Yuan Surgawi. Wajahnya acuh tak acuh tetapi niat membunuh muncul di matanya. Segel teratai ungu emas di ujung kuas menjadi semakin lemah. Roh Genesis. Zhou Yuan dengan erat menggenggam tubuh kuas yang berbintik-bintik dan Genesis Ki yang luar biasa serta kekuatan roh meletus. Kedua kekuatan besar itu menyatu dengan sempurna, seolah membentuk serangan yang mengguncang bumi. Saat mata Tai Xuan menyusut, kekuatan mengalir ke tubuhnya dengan kekuatan yang menggelegar. Pada saat itu, seolah-olah panas matahari meledak. Gelombang kejut yang tak terlukiskan mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Bahkan para ahli di jarak tertentu memucat karena ketakutan dan Genesis Ki di dalam tubuh mereka bergetar hebat akibat dampaknya. Namun mereka terus memusatkan perhatian pada sumber gelombang kejut tersebut. Mereka dapat melihat dengan jelas sosok Tai Xuan yang jatuh dari atas dan akhirnya menghancurkan jurang sedalam 1000 kaki ke dalam tanah sebelum terkubur oleh batu-batu besar yang berjatuhan. Adegan itu mirip dengan saat Tai Xuan menghantam Zhou Yuan ke bawah tanah. Adegan itu berdampak besar pada para ahli surga karena tidak ada yang mengira Tai Xuan, yang tidak stabil di tahap domain hukum, akan jatuh ke dalam kondisi yang ditekan. Ketika para ahli surga yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok yang berdiri tegak di langit, mata mereka berkobar karena kagum dan takjub. Ketika Tai Xuan terjun ke dalam tanah dan membuat jurang yang dalam, pasukan seluruh surga diliputi kegembiraan sementara pasukan ras suci menatap tidak percaya. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Bagaimanapun, Tai Xuan sebelumnya telah menekan seluruh surga dengan cara yang dominan. Bagaimana dia bisa dihancurkan oleh seorang anak yang hanya berada di tahap Naschen Sos? Tai Xuan hanyalah tombak yang bersinar seperti perak. Dia terlihat mengesankan tetapi sangat tidak berguna. Dia tidak layak kita korbankan. Para pakar ras suci terkemuka marah dan tampaknya sangat tidak puas. Bagaimanapun, mereka hanya menjadi pendukung yang membuat Tai Xuan menonjol di domain rahasia naga batu. Ini juga merupakan keinginan para Sein ras suci sehingga mereka tidak berani untuk tidak menaatinya. Tidak ada yang mengeluh ketika Tai Xuan sendirian menyapu musuh, tetapi sekarang ras suci telah jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mereka mulai merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan upaya seperti itu untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk membantu Tai Xuan dan menjadi batu loncatannya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Apapun yang kalian katakan tidak akan membantu situasi saat ini, kalian tidak boleh meningkatkan keberanian orang lain dan menurunkan semangat kita.
Anak itu tidak biasa, tapi apakah menurut Anda Taisuan mudah untuk menghadapinya? Bahkan jika kamu tidak percaya padanya, kamu harus percaya mata para Sein. Keluhan mereka tidak berlangsung lama dan segera dihentikan oleh beberapa orang yang lebih tenang. Banyak pakar ras suci terkemuka, dan kebencian mereka perlahan mereda. Sebenarnya, mereka tidak senang karena Taisuan menjadi sorotan di domain rahasia naga batu dan iri karena Sein memilih Taisuan dan bahkan merencanakan kesempatan ini untuknya. Jika dia berhasil, kemungkinan besar dia akan menjadi Sein baru dari ras suci dan akan ada perbedaan status antara mereka dan dia. Tahap dasarnya Sein adalah tujuan utama setiap orang. Tetapi bahkan jika mereka iri dengan kesempatan Taisuan, mereka memahami bahwa hasil dari domain rahasia naga batu adalah pertempuran antara Taisuan dan Zhou Yuan. Tentu saja mereka berharap Taisuan dapat menekan Zhou Yuan dan membuat pasukan seluruh surga gemetar atas nama ras suci. Melayang di udara, Zhou Yuan mengintip ke bawah ke celah raksasa yang seperti jurang. Kedalamannya menunjukkan betapa dahsyatnya serangan baliknya. Dia melirik ke ujung kuas Yuan surgawi, tempat segel teratai emas telah menghilang. Bagaimanapun, Zhou Yuan belum berada di tahap Sein dan dia baru saja mampu membentuk segel teratai khusus dengan bantuan naga suci galaksi kelas 9 yang misterius. Meski begitu, Zhou Yuan masih terkejut dengan kekuatannya. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Namun Zhou Yuan tahu bahwa meskipun serangan itu dapat melukai Taisuan, tapi tidak mungkin membunuh. Saat Zhou Yuan sedang merenung, tanah tiba-tiba bergetar dan dia mendengar suara air mengalir. Kemudian, semua orang melihat air berwarna merah darah mengalir keluar dari jurang sedalam 1000 kaki seperti seekor naga. Ki jahat memenuhi langit. Zhou Yuan menyipitkan matanya, tatapannya menembus air darah, dan dia menemukan sesosok tubuh terbaring telentang di kedalaman. Mata Taisuan tertutup rapat dan rambut putihnya menjadi merah darah sampai ke ujung seolah menyatu dengan darah. Bahkan melihatnya akan membuat seseorang bergidik ketakutan. Saat pikirannya merasakan tatapan Zhou Yuan, Taisuan tiba-tiba membuka matanya, yang menjadi merah padam dan tanpa pupil. Terlebih lagi, mereka mengandung aura jahat yang tak terbatas seperti milik iblis darah penghancur dunia. Gelombang terangkat tinggi dari lautan darah dan 9 pusaran air yang luar biasa terbentuk, menembakkan pilar cahaya berwarna darah ke langit. Di dalam cahaya berwarna darah ada 9 segel darah yang mengembang mengikuti angin. Selain itu, tubuh Taisuan secara bertahap layu dengan munculnya 9 segel darah. Mata semua ahli surga terbelalak ketakutan karena mereka tahu bahwa Taisuan telah memakai gerakan pembunuhan. Banyak ahli top di pihak ras suci berseri-seri dengan gembira. Itu, 9 segel penjara darah. Seni Sein Genesis super terbaik dari ras suci kita. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang selain Sein memanggil penjara darah 9 segel. Taisuan luar biasa. Buatlah ras rendahan tahu bahwa mereka tidak bisa membebaskan diri dari penindasan ras suci kita tidak peduli bagaimana mereka melawan. Kemenangan pasti akan ditentukan sekarang setelah seni Genesis super itu diaktifkan. Petik 2, petik 2. Mereka semua merasa beban berat telah terangkat dari mereka. Taisuan jelas marah atas kegagalannya dan tidak menahan serangannya lagi. Dengan seni Sein Genesis yang begitu kuat dikombinasikan dengan fondasinya yang menakutkan, dia bisa menghancurkan semua musuh. Ekspresi Zhou Yuan menjadi suram saat dia menatap segel darah di dalam 9 berkas cahaya berwarna darah. Kekuatan yang mereka pancarkan sungguh dahsyat. Bahkan Zhou Yuan merasakan bahaya besar. Seni Sein Genesis yang super. Cahaya terang melintas di mata Zhou Yuan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri dalam pertempuran tingkat seperti itu. Kalau tidak, jika dia mundur, akan sulit membalikkan keadaan lagi. 9 segel darah keluar dari 9 pilar cahaya berwarna darah, bertabrakan dan menyatu di udara. 9 segel bersatu. Saat cahaya berwarna darah berkeliaran, penjara darah tak terbatas terbentuk di sekitar 9 segel. Kekuatan mengerikan yang dilepaskannya bahkan bisa menekan Genesis Ki saat bersentuhan. Saat lautan darah melonjak, tubuh Taisuan jauh lebih layu dibandingkan sebelumnya dan kulitnya pucat seperti kertas, tetapi mata merahnya yang tampak berlumuran darah memancarkan ki jahat yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dia mengunci matanya pada Zhou Yuan, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat kedua tangannya ke udara. 9 segel darah, penjara menekan 9 surga. Saat suara yang rendah menghilang, penjara darah yang tak terbatas menghantam ruang angkasa dan muncul tepat di atas Zhou Yuan dengan sedikit guncangan. Penjara darah telah sepenuhnya menekan dan menutup seluruh ruang. Lalu tiba-tiba jatuh.
Langit dan bumi berubah menjadi merah darah saat angin berbau busuk yang tak terbatas mulai mengamuk. Penjara darah yang tak terbatas bergema dengan jutaan gemuruh yang menyakitkan. Wajah para ahli domain hukum dari kedua belah pihak terpelintir kesakitan dan roh mereka bergetar atau bahkan menunjukkan tanda-tanda hancur ketika mereka mendengar raungan itu. Mereka hanya terpengaruh oleh gelombang kejut dan mampu mencegah roh mereka runtuh dengan mengedarkan genesis ki mereka. Para ahli di pihak seluruh surga mengerutkan kening karena khawatir. Bahkan mereka bisa merasakan serangan teror di balik tindakan Taisuan. Ini jelas merupakan pertarungan yang bisa menentukan pemenangnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara Zhou Yuan akan melakukan serangan balik. Zhou Yuan juga menatap dengan muram ke penjara darah tak terbatas yang turun tanpa syarat apapun. Begitu runtuh, kematian pun akan menjadi sebuah kemewahan. Aku telah berjuang dengan hidupku selama bertahun-tahun. Kapan aku pernah takut pada siapapun? Mata Zhou Yuan berbinar tajam. Sampah yang mengandalkan cara eksternal untuk memperkuat dirinya ingin menindasku. Zhou Yuan mengangkat tangannya dan sebuah labu yang bersinar dengan kemegahan luar biasa muncul di telapak tangannya. Penjara darah yang tak terbatas turun, memblokir semua rute pelarian. Di bawah ketakutan dan kekhawatiran, Zhou Yuan mengangkat tangannya dan sebuah labu yang bersinar dengan cahaya aneh muncul dan akhirnya menjadi benda nyata. Tidak ada sedikit pun ekspresi di wajah Zhou Yuan. Dia menatap labu kaca pelangi di tangannya dan memasukkan genesis ki kelas 9 dalam jumlah besar ke dalamnya. Dia pernah menggunakan labu kaca pelangi sebelumnya, tapi dia harus mengorbankan semua genesis ki Silver Shadow untuk mengaktifkannya. Namun dia tidak lagi membutuhkan bantuan dari luar. Fondasi genesis ki miliknya sendiri ditambah dengan genesis ki kelas 9 sudah cukup untuk menggunakan seni Sein Genesis yang super sendirian. Zhou Yuan dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan seni Super Sein Genesis. Saat genesis ki dalam jumlah besar mengalir ke tubuh Zhou Yuan, kilau menyilaukan pada labu kaca pelangi perlahan-lahan memudar, dan jika dilihat dari jauh, tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Hanya beberapa ahli tahap domain hukum ketiga yang dapat merasakan bahwa gelombang aura berbahaya yang dipancarkan dari labu pelangi telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meski melihatnya dari jauh, rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah bencana akan segera turun. Perasaannya seolah-olah mereka pasti akan mati begitu labu itu mengunci mereka. Ki misterius keluar dari mulut labu, menyatu membentuk roket pelangi pendek. Roket itu berukuran kurang dari 1 inci, tapi 1 inci itu sepertinya diukir dengan rune kuno yang tak ada habisnya, yang sepertinya telah lahir sejak dunia pertama kali dimulai. Masing-masing sangat kuno, tidak jelas dan sulit dideteksi bahkan jika seseorang kehabisan kekuatan rohnya. Saat Zhou Yuan sebelumnya menampilkan seni ini, ia hanya berhasil membentuk siluet roket berwarna merah, namun kini siluet tersebut telah menjelma menjadi substansi nyata dan juga berubah dari merah menjadi warna pelangi yang misterius. Benda itu menyerupai benda suci yang mengumpulkan esensi dunia dan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan membunuh seorang Sein. Lapisan tipis cahaya merah mengelilingi bilah roket. Meski kelihatannya tidak signifikan, namun mengandung panas yang mengerikan yang dapat membakar tanah dalam radius 1000 mil. Ini, dikombinasikan dengan ketajaman bilahnya, tampaknya mampu membelah dan membakar langit. Ekspresi Zhou Yuan sangat tenang saat dia menatap roket pelangi pendek yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Labu kaca pelangi bergetar dan roket pelangi di mulut labu menghasilkan jeritan yang panjang dan jelas. Saat gelombang suara bergetar, retakan membelah ruang di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh ketajaman gelombang suara. Pergi. Saat Zhou Yuan mengucapkannya, roket pelangi menghilang dengan cepat. Banyak ahli domain hukum merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat kecepatan iblis seperti itu. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menghindar jika itu terjadi pada mereka. Mereka mengintip ke atas dan melihat aliran cahaya pelangi bertabrakan langsung dengan penjara darah tak terbatas yang runtuh. Yang satu seperti gunung, kekuatan penghancurnya mencapai ribuan kaki, sedangkan yang lainnya hanyalah seberkas cahaya pelangi. Dari segi ukuran, ia seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon raksasa. Namun, ketika keduanya bertabrakan, gelombang genesis ki yang mengerikan meletus dan mengamuk di seluruh dunia. Terlebih lagi, penjara darah tanpa batas telah diblokir. Hanya ada gelombang raksasa genesis ki, tetapi bahkan ahli tahap domain hukum ketiga pun merasakan tekanan dan sensasi kesemutan di kulit mereka. Tabrakan itu sungguh mencengangkan. Di atas lautan darah, Taisuan dengan dingin menyaksikan tabrakan itu dengan mata merahnya, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya.
Anak ini sungguh tangguh. Kamu adalah hambatan terbesarku untuk menjadi seorang Sein. Aku harus membunuhmu hari ini. Kecenderungan jahat muncul di mata Taisuan saat dia melipat kedua telapak tangannya. Tubuhnya mulai layu lebih cepat dan ki darah sebesar lautan naik dan mengalir di sepanjang tubuhnya sebelum menembus ke dalam mata suci di antara alisnya. Mata suci menjadi semakin terang sementara tubuh Taisuan hampir berubah menjadi kerangka yang mengering. 8 bintang di mata sucinya mulai berputar dan diagram cahaya berwarna merah darah mulai terbentuk. Gumpalan asap lengket berwarna merah darah menggulung dari diagram cahaya dan segera melintasi ruang angkasa dan memasuki penjara darah yang tak terbatas. Perubahan mulai terjadi di dalam penjara darah yang tak terbatas. Makhluk-makhluk mulai bermunculan di dalamnya, tetapi makhluk-makhluk itu disiksa di dalam penjara darah dan berada dalam kesengsaraan yang luar biasa. Mereka tidak bisa hidup atau mati. Kebencian menumpuk di dalam penjara, dan karena pengaruh kebencian, penjara darah yang tak terbatas mengalami perubahan besar lagi. Tekanan penekan yang meletus darinya tiba-tiba meroket dan bahkan cahaya pelangi dari roket pelangi menunjukkan tanda-tanda ditekan. Banyak ahli surga yang hatinya tenggelam saat melihat ini. Zhou Yuan juga merasakan perubahan di dalam penjara darah yang tak terbatas dan tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Taisuan memang sulit untuk dihadapi. Dia layak disebut yang terkuat di tahap domain hukum ras suci. Namun, kamu tidak akan menang hari ini, kata Zhou Yuan dengan tenang. Konyol, aku ingin melihat apakah kamu masih akan bertindak sombong ketika aku menekanmu di dalam penjara darah yang tak terbatas. Taisuan mencibir mengejek. Zhou Yuan tidak menanggapi. Menatap roket pelangi, dia berbisik. Dekoder Sein Run bumi. Hukuman surgawi. Raja misterius. Setiap kali dia berbisik, rune suci kuno melayang keluar dari ujung roket pelangi dan melayang di sepanjang tepinya. 4 rune suci, ubah. Saat keempat rune suci dioperasikan, cahaya pelangi misterius di sekitar roket secara bertahap memudar dan keempat rune suci mengeluarkan warna yang kacau. Hanya dalam beberapa tarikan napas, roket pelangi berubah menjadi roket yang kacau balau. Selain itu, kekuatan yang berkumpul juga mulai berubah secara khusus. Itu melepaskan gelombang kekuatan yang membuat langit dan bumi berguncang. Mata Taisuan tiba-tiba menyusut karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan roket pelangi mirip dengan kekuatan seorang Sein. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan Sein? Badai kembali melanda hati Taisuan. Meskipun itu bukanlah wujud asli dari kekuatan Sein, namun itu adalah wujud awal. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sein hanya dapat tercipta ketika genesis ki seseorang berubah setelah seseorang mencapai tahap Sein dan membentuk hubungan yang lebih dalam dengan dunia. Namun, di bawah tatapan ngerinya, roket pendek yang berubah warna menjadi kacau mengeluarkan suara yang jelas dan bergema. Itu bergema di setiap sudut domain rahasia naga batu, menarik tanggapan dari dunia. Genesis ki dalam jumlah besar bergulung melintasi langit, membentuk badai genesis ki di atas medan perang. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan pemandangan aneh ini karena penjara darah yang tak terbatas itu berderak seolah-olah tidak dapat menahan beban yang berat, dan retakan dengan cepat menyebar ke seluruh penjara. Retakan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum mencapai batasnya dan penjara darah meledak berkeping-keping. Segel roh yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalamnya juga telah dilenyapkan. Segel roh itu adalah orang-orang yang pernah ditekan dan dibunuh oleh Taisuan di masa lalu. Taisuan juga terpengaruh ketika penjara darah yang tak terbatas pecah. Semburan darah muncrat dari mulutnya dan wajahnya pucat karena ketakutan dan kebencian. Penjara darah tak terbatas itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, tetapi Zhou Yuan telah menghancurkannya dan tidak dapat digunakan lagi. Tapi sebelum dia meraung marah, hawa dingin muncul di hatinya dan dia merasakan aliran cahaya kekacauan menembus ruang dan mengunci dirinya dengan kecepatan kilat seolah-olah itu berteleportasi. Seluruh rambut Taisuan berdiri tegak dan perasaan kematian, yang belum pernah dia alami sebelumnya, tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Dalam sekejap mata, Taisuan buru-buru mundur dan menembakkan tombak perunggu berlumuran darah. Itu adalah senjata genesis Sein miliknya. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa senjata genesis Sein miliknya, yang telah kehilangan segel teratai, akan mampu memblokir roket kekacauan. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan meledakkan sendiri senjata genesis Sein yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Ledakan tombak perunggu menciptakan kekuatan mengerikan yang menyembur menuju cahaya kekacauan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Meskipun cahaya kekacauan pada akhirnya masih menembus kekuatan tersebut, cahaya kekacauannya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya.
Setelah melewati beberapa lapisan perlindungan Genesis Ki yang dipasang Tai Xuan di depannya, ia menghabiskan seluruh tenaga dan secara bertahap hancur berkeping-keping. Tai Xuan menghela nafas lega. Dia sudah basah kuyup oleh keringat, yang membuatnya sangat kesal karena dia belum pernah merasakan rasa malu seperti itu seumur hidupnya. Zhou Yuan. Dia menoleh ke arah Zhou Yuan, yang berada di kejauhan, dan saat dia hendak mengeluarkan kata-kata jahat dari mulutnya, perasaan dingin yang tak terlukiskan mengalir ke hatinya dan dia merasakan sesuatu yang salah. Kemudian, dia melihat pecahan-pecahan aneh keluar dari roket yang hancur. Fragmen itu memancarkan aura yang sangat kuno seolah-olah itu telah hidup sejak alam terbentuk. Terlebih lagi, kekuatan yang dikandungnya tampak lebih tua daripada para Sein utama dalam ras suci. Semua perlindungannya tidak berguna, dia hanya bisa menyaksikan pecahan kuno itu melaju melintasi langit dan menembus dada. Genesis Ki antara langit dan bumi tiba-tiba terhenti pada saat itu. Ketika pecahan kuno menembus dada Tai Xuan, gelombang yang memancarkan Genesis Ki yang melonjak ke seluruh dunia tiba-tiba terhenti. Ekspresi Tai Xuan membeku selama beberapa saat, dan dia akhirnya menundukkan kepalanya dengan enggan, hanya untuk melihat luka kecil di dadanya. Meskipun lukanya terlihat tidak signifikan dan sepertinya dia bisa menyembuhkannya dalam sekejap dengan kemampuan pemulihannya, bukan itu masalahnya. Tai Xuan bisa merasakan kekuatan kuno namun sombong di sekujur tubuhnya, dan segala sesuatu di dalam tubuhnya menjadi tidak terlihat dimanapun kekuatan itu lewat, seolah-olah dihancurkan. Kekuatan kuno itu sangat kejam. Kepanikan dan ketakutan memenuhi hati Tai Xuan. Serangan Zhou Yuan sangat kuat. Dia pikir jika dia terkena serangan paling parah akan terluka, tapi dia tidak pernah mengira ada pecahan yang tersembunyi di dalam serangan itu dan pecahan misterius itu jauh lebih mematikan dari yang dia kira. Tubuh Tai Xuan terhuyung-huyung mundur. Dia mencengkeram luka di dadanya dan menatap Zhou Yuan, matanya dipenuhi kesedihan dan ketidakpercayaan. Apa itu? Saat Zhou Yuan mengulurkan tangannya, pecahan kuno itu melayang ke telapak tangannya. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari pecahan itu, tapi pecahan itu ditutupi dengan rune kuno dan sepertinya sudah ada sejak awal mula alam dunia. Fragmen ini berasal dari stempel suci Changxuan. Fragmen itu tersembunyi di bagian terdalam bola cahaya yang dibentuk oleh 4 rune suci. Zhou Yuan tidak dapat mengaktifkannya di masa lalu dan hanya setelah terobosan terbarunya, kendalinya terhadap 4 rune suci meningkat sekali lagi dan dia dapat meminjam kekuatan 4 rune suci untuk mengaktifkan fragmen stempel suci Changxuan dan meluncurkan pukulan fatal pada Tai Xuan. Pecahan stempel Sein sangat istimewa dan bahkan mengandung kekuatan surga dari surga Changxuan. Karena tubuh Tai Xuan telah ditusuk, kekuatan akan segera terkikis oleh kekuatan surga. Tai Xuan telah meremehkan kekuatan serangan Zhou Yuan. Dia tidak pernah mengira Zhou Yuan akan menyembunyikan senjata pembunuh yang begitu mengerikan. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakanku sebagai batu loncatan untuk menyelesaikan perjalananmu ke tahap Sein, kata Zhou Yuan acuh tak acuh. Tubuh Tai Xuan gemetar saat retakan samar menyebar di kulitnya. Lautan darah di bawah kakinya dengan cepat mengering dan iblis darah abadi, yang sedang dalam pertempuran dengan naga suci 9 cakar, mengeluarkan raungan yang menyakitkan sebelum tubuhnya hancur dan menjadi uap darah. Kedua pasukan menatap kaget melihat pemandangan itu. Tidak ada yang mengira titik balik akan muncul begitu tiba-tiba. Tai Xuan jelas memperoleh keuntungan absolut ketika dia memanggil 9 segel penjara darah dan Zhou Yuan harus ditekan di penjara darah, menderita siksaan yang tiada akhir. Namun siapa sangka bahwa Tai Xuan, yang sangat diharapkan oleh ras suci, akan menjadi orang pertama yang runtuh. Bagaimana mungkin? Pakar ras suci yang tak terhitung jumlahnya meraung, ekspresi mereka berubah secara dramatis dan mata mereka dipenuhi amarah dan kepanikan. Khususnya, wajah para ahli tahap domain hukum ketiga teratas, wajah mereka bagaikan dasar pot. Meski marah dengan kegagalan Tai Xuan, mereka terpana dengan kekuatan Zhou Yuan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang berada di bawah tahap Sein dapat mengalahkan Tai Xuan, yang telah menyerap kekuatan banyak ahli ras suci. Tai Xuan dikalahkan. Ini sulit dipercaya. Tapi betapapun terkejutnya mereka, itulah kenyataannya. Tubuh Tai Xuan yang perlahan-lahan runtuh serta domain hukumnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia menderita luka yang fatal. Di sisi lain, tidak ada sorakan dari pihak surga. Sebaliknya, suasananya benar-benar sunyi karena semua orang tidak percaya dengan hasilnya. Pandangan mereka tertuju pada sosok muda di atas. Lagi pula, bahkan jika kekuatan Zhou Yuan melonjak setelah dia muncul kembali, tidak ada yang mengira dia bisa mengalahkan Tai Xuan. Mereka hanya berharap Zhou Yuan bisa bertahan beberapa saat melawan Tai Xuan.
Paling tidak, mereka berharap dia bisa menghentikan Tai Xuan bertindak sombong. Namun siapa sangka Zhou Yuan tidak hanya mengalahkan Tai Xuan pada akhirnya dan bahkan melukainya dengan parah. Selain itu, tidak diketahui apakah Tai Xuan akan bertahan. Hasil yang sangat mengejutkan. Banyak pakar tahap domain hukum saling bertukar pandang. Mereka melihat keterkejutan dan kekaguman di mata satu sama lain. Mereka hanya menganggap Zhou Yuan sebagai junior, tetapi mereka akhirnya memahami bahwa anak muda, yang terus-menerus menciptakan keajaiban di seluruh surga, telah sepenuhnya melampaui mereka. Dia pasti akan menjadi Sein di masa depan. Di hadapan orang seperti dia, bukanlah hal yang memalukan untuk merasa kagum. Qi Jing memasang ekspresi sangat lega. Dia masih ingat pertama kali dia bertemu Zhou Yuan di wilayah Tianyuan. Pada saat itu, dia hanya berada di tahap dueling ilahi, dan di matanya, dia hanyalah seorang anak muda yang belum berpengalaman. Namun siapa sangka anak kecil itu sudah mencapai level seperti itu. Hanya Su Beiyan yang gemetar, dan di kedalaman matanya ada sedikit kecemburuan, kepahitan, dan ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan membuatnya takut. Jika monster seperti Tai Xuan dikalahkan oleh Zhou Yuan, itu menunjukkan bahwa jarak antara dia dan Zhou Yuan lebih dari yang bisa diukur. Su Beiyan bertanya-tanya apakah Zhou Yuan tahu tentang bagaimana dia sebelumnya berkomplot melawannya. Sebuah cahaya muncul di mata Su Beiyan. Dia memutuskan bahwa dia harus segera pergi setelah pertempuran berakhir. Terlepas dari apakah Zhou Yuan menyadari apa yang dia lakukan sebelumnya, dia harus segera bersembunyi di bawah perlindungan ketiga gurunya. Setelah itu, dia bertekad untuk berkultivasi secara tertutup karena setelah perubahan seperti itu dia ingin menerobos ke tahap Sein sesegera mungkin. Dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk menyerang tahap Sein jika dia meminta tiga gurunya untuk mendapatkan esensi roh naga leluhur. Hanya ketika dia mencapai tahap Sein dia tidak perlu khawatir Zhou Yuan akan membalas dendam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Zhou Yuan telah merusak banyak rencana ras suci dan mungkin sudah diawasi dengan ketat oleh ras suci. Dia bisa dibunuh kapan saja, dan pada saat itu, Su Beiyan lah yang akan tertawa terakhir. Saat pemikiran seperti itu terlintas di benaknya, kepanikan Su Beiyan berangsur-angsur mereda dan dia mengintip sosok Zhou Yuan di kejauhan. Zhou Yuan tidak memperhatikan banyak tatapan kagum dan marah dan dia hanya menatap Tai Xuan, yang tubuh dan domain hukumnya perlahan-lahan runtuh. Jika kamu mundur dari domain rahasia naga batu sekarang, para Sein ras suci mungkin bisa menyelamatkanmu. Dia tidak mengasihani Tai Xuan, tapi hanya saja dia tahu bahwa serangan balik apapun dari Tai Xuan akan tetap menakutkan bahkan jika dia terluka parah. Namun, domain rahasia naga batu akan jatuh ke tangan seluruh surga jika mereka bisa memaksa Tai Xuan pergi dan misi mereka akan selesai. Tai Xuan memeriksa kondisinya dan senyuman gelisah terlihat di wajahnya yang seperti tulang yang layu. Zhou Yuan, persepsimu sangat menakutkan. Melihat Zhou Yuan, dia menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku, Tai Xuan, akan mengalami hari seperti ini, mungkin Jiatu juga merasakan hal yang sama ketika dia kalah darimu, kamu adalah harapan seluruh surga, aku merasa kamu akan membawa masalah besar pada ras suciku di masa depan. Kemudian, dia berkata dengan lantang dan jelas, inilah sebabnya Zhou Yuan, kamu harus mati di sini. Saat suaranya menghilang, semua orang melihat tubuh Tai Xuan mulai kabur, hancur. Itu dimulai dari telapak kakinya dan secara bertahap menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa napas, tubuh Tai Xuan lenyap sepenuhnya dari dunia. Tapi ekspresi Zhou Yuan berubah drastis karena dia melihat mata suci tergantung di tempat Tai Xuan menghilang. Cahaya aneh mengalir di sekitar mata suci seolah-olah tubuh Tai Xuan telah berubah menjadi asap dan mengalir seluruhnya ke mata sucinya. Namun yang membuat wajah Zhou Yuan menjadi suram adalah cahaya bintang yang mengembun di dalam mata suci bintang 8. Akhirnya, cahaya bintang mengembun menjadi bintang ke-9. Itu adalah mata suci bintang 9. Ketika Tai Xuan menghilang dan hanya meninggalkan mata sucinya yang melayang di udara, semua orang baik dari ras suci maupun pihak seluruh surga tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka. Namun reaksi yang lebih besar datang dari pihak ras suci karena mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh tindakan Tai Xuan. Dia mengorbankan tubuh dan rohnya untuk membawa mata suci ke kondisi puncaknya. Itu adalah seni pengorbanan. Tai Xuan jelas mendorong ke situasi yang sangat terdesak. Jika dia tidak menggunakan cara ekstrim seperti itu, kemungkinan besar dia akan kalah dalam pertempuran. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan nyawanya, rencana ras suci juga akan terpengaruh.
Para Saint ras suci tidak akan membiarkan pergi dengan mudah jika itu terjadi, jadi, lebih baik mengambil taruhan. Meskipun Taisuan telah mengorbankan tubuh dan rohnya, ada sedikit dirinya di dalam mata sucinya dan dia akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali dengan bantuan para Saint utama ras suci setelah dia membunuh Zhou Yuan. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan keputusan Taisuan. Tapi kemunculannya masih dipenuhi dengan emosi yang kompleks ketika mereka melihat Zhou Yuan. Penghinaan yang sebelumnya merekitalik dalam pandangan mereka seolah-olah mereka sedang melihat ras yang lebih rendah telah memudar. Meskipun mereka sangat bangga dan sombong, mereka harus mengakui kekuatan Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah mendorong bahkan orang terkuat di tahap domain hukum ras suci ke situasi tanpa harapan. Tapi semuanya berakhir di sini. Semua ahli ras suci terkemuka memasang ekspresi serius. Sebagai bagian dari ras suci, mereka tahu betapa menakutkannya mata suci setelah berevolusi menjadi mata suci bintang 9. Apalagi jika Taisuan memaksakan evolusi dengan cara eksternal, mata suci bintang 9 hanya dimiliki oleh orang-orang di tahap Saint. Kekuatan seorang Saint mampu menghancurkan segalanya. Wajah Zhou Yuan berubah muram dan matanya membelalak ketakutan karena dia bisa merasakan aura kematian dari gelombang aura berbahaya yang dipancarkannya. Taisuan memang layak disebut sebagai yang terkuat di tahap domain hukum ras suci. Dia memiliki metode yang tidak ada habisnya dan musuh-musuhnya tidak bisa bersantai sedikitpun. Ditutupi gumpalan darah, mata suci bintang 9 berputar dan mengunci Zhou Yuan dengan ekspresi menghina. Samar-samar, ia mengirim pesan seperti dewa kematian. Zhou Yuan, kamu sudah mati. Aura darah merah muncul dari mata suci bintang 9 dan mata suci perlahan meredup. Mengintip aura aneh berwarna merah darah yang muncul, Zhou Yuan merasakan bahaya yang tak terbatas. Dia dengan panik mengedarkan genesis ki-nya tanpa syarat apapun dan mengoperasikan beberapa seni genesis, membentuk serangan seperti aliran deras dan menyerang aura merah. Namun, serangan sebesar itu tidak menimbulkan riak sedikitpun saat menghantam aura merah darah. Itu seperti batu yang dilempar ke dalam lubang hitam tanpa dasar. Wajah Zhou Yuan menjadi semakin suram. Dia merasakan sesuatu yang buruk. Aura merah darah bahkan membuat rohnya bergidik, seolah-olah ada bencana yang akan terjadi. Benda apa itu? Zhou Yuan tampak bingung. Aura berwarna merah darah menjadi semakin kuat, dan akhirnya membentuk bayangan samar, hampir tak terlihat, di atas mata suci bintang 9. Bayangannya buram, namun kemunculannya membawa tekanan tertinggi yang menyebar ke seluruh dunia. Di wajah buram itu tampak sepasang mata acuh tak acuh dan kejam mengawasi dunia. Beberapa Saint seluruh surga di luar wilayah rahasia naga batu memucat melihat kemunculan bayangan itu, dan bahkan penguasa tertinggi Jin Luo pun tampak murung. Itu, bayangan dewa suci. Seru seorang Saint. Wajah Saint utama Jin Luo sedingin air saat dia berkata, itu memang bayangan dewa suci, tapi mata suci bintang 9 yang berevolusi dari cara eksternal tidak bisa memanggil bayangan dewa suci. Para Saint utama dari ras suci pasti telah melakukan sesuatu. Sangat tidak tahu malu. Seorang Saint marah. Ini adalah pertarungan di bawah panggung Saint, tapi ras suci telah menggunakan begitu banyak cara curang. Mereka bahkan memodifikasi bayangan dewa suci. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Meskipun bayangan dewa suci hanyalah sebuah proyeksi, ia masih memiliki kekuatan seorang Saint sejati. Saint mungkin bisa mengatasinya, tetapi Zhou Yuan sama sekali tidak mungkin melakukannya. Bagaimanapun, Zhou Yuan hanya berada di tahap domain hukum, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dan domain hukum tidak dapat bersaing dengan kekuatan tahap Saint. Kesenjangan antara kedua tahap tersebut jauh lebih besar dibandingkan antara tahap sumber sejati dan domain hukum. Apa yang harus dilakukan? Beberapa Saint menoleh untuk melihat penguasa utama Jin Luo. Karena ras suci telah mengambil langkah yang tidak bermoral, bayangan dewa suci dapat melenyapkan Zhou Yuan jika mereka tidak melakukan apapun. Saint utama Jin Luo terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan tenang, bersiaplah. Para Saint lainnya mengangguk, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Para Saint dapat mengidentifikasi bayangan misterius itu, tetapi banyak pakar domain hukum di domain rahasia naga batu tidak dapat mengenalinya. Namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk merasakan teror yang memancar dari bayangan misterius, yang bahkan membuat roh mereka bergidik. Kegembiraan yang mereka rasakan saat Zhou Yuan berada di atas angin langsung terhapus. Ini curang. Seseorang mengertakkan gigi. Semua orang tersenyum pahit. Meski merasa dirugikan, mereka tahu itu adalah perang dan bukan duel yang adil.
Tidak ada keadilan dan hanya ada kemenangan dan kekalahan. Semua mata tertuju pada sosok muda itu. Meskipun mereka mengerti bahwa mereka seharusnya tidak terlalu menekan Zhou Yuan, dia adalah harapan terakhir mereka. Di bawah tatapan tajam, Zhou Yuan mengerutkan alisnya saat dia menatap bayangan misterius yang kabur. Saat ini dia tidak bisa menahan kekuatan semacam itu. Ini karena mereka memiliki dua tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Namun, dia hanya tidak memiliki harapan jika dia menghadapi serangan tingkat itu di tempat lain, tapi di sini, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Aku tidak takut meskipun kamu curang. Zhou Yuan meringkuk sambil menatap mata suci bintang 9 yang samar-samar. Aku memiliki kartu truf yang lebih baik darimu. Zhou Yuan mengulurkan jarinya, dan ujung jarinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah kekuatan gabungan dari Genesis Ki dan roh miliknya. Ujung-ujungnya berkibar seperti naga dan burung phoenix menari, meninggalkan jejak misterius di angkasa. Mereka tampaknya membentuk sebuah rune kuno dan misterius yang bahkan para Saint pun akan tergerak ketika mereka melihatnya. Saat ujung jarinya berkibar, Genesis Ki yang perkasa yang menyebar di sekitar Zhou Yuan memudar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bahkan rohnya mulai redup. Namun, kekuatan Zhou Yuan tidak sama seperti sebelumnya. Saat dia melakukan pukulan terakhirnya, rune kuno itu akhirnya selesai. Bayangan Dewa Suci memberikan pandangan acuh tak acuh dan kemudian tangan raksasanya terbanting ke bawah. Semuanya musnah ketika telapak tangan raksasa itu turun. Terlepas apakah itu berwujud atau tidak, semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah telapak tangan. Zhou Yuan tetap acuh tak acuh menghadapi kehancuran itu. Rune kuno di hadapannya memudar angsur memudar, seolah menyatu dengan dunia. Dia mengangkat kepalanya di bawahnya, sambil mengacungkan tangan Dewa Suci, dan berkata dengan berani, jadi bagaimana jika kamu memiliki bayangan Dewa Suci? Jangan lupa di mana kita berada. Ini adalah negeri naga leluhur. Apakah ini tempat bagimu untuk menampilkan bayangan yang tidak lengkap? Saat suara Zhou Yuan menghilang, semua orang merasakan seluruh domain rahasia naga batu bergetar. Di luar wilayah rahasia, mata semua Saint menyusut dengan cepat. Naga batu raksasa itu membuka matanya, menoleh, dan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin menelan dunia. Raungan naga kuno bergema seolah-olah telah melewati ruang dan waktu, dan kekuatan tertinggi yang melampaui semua keberadaan tiba-tiba dimuntahkan dari mulut naga. Itu ditujukan langsung pada bayangan Dewa Suci. Semua Saint menarik napas dalam-dalam, itu adalah kekuatan kehendak naga leluhur. Ketika kekuatan tertinggi dikeluarkan dari mulut raksasa naga batu, waktu seolah berhenti sejenak, Genesis Ki dengan cepat mundur seolah-olah di hadapan Kaisar. Itu adalah kekuatan yang bisa langsung mengunci nasib itu sendiri. Tidak peduli apa targetnya, hampir mustahil untuk menghindarinya begitu target itu muncul. Oleh karena itu, ketika semua orang kembali sadar, kekuatan tertinggi telah mendarat pada bayangan Dewa Suci yang misterius. Tidak ada suara atau benturan yang mengguncang bumi. Saat kekuatan itu berlalu, bayangan Dewa Suci yang mengeluarkan tekanan tak berujung, mulai hancur sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ia benar-benar menghilang dari dunia ini di bawah tatapan aneh dari para ahli ras suci yang tak terhitung jumlahnya. Naga batu itu juga terjatuh. Seluruh tempat itu sunyi. Bukan hanya pasukannya, bahkan para ahli Saint di kedua sisi tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka. Zhou Yuan berhasil membangkitkan sisa kekuatan naga leluhur. Sembur seorang ahli Saint, jelas terkejut. Meskipun keinginan naga leluhur sangat lemah, mereka terkejut karena mereka tidak dapat memahami bagaimana Zhou Yuan berhasil mengeluarkannya. Kita harus tahu bahwa itu adalah kekuatan tertinggi yang bahkan melebihi para ahli Saint seperti mereka. Terlebih lagi, Zhou Yuan hanyalah seorang ahli domain hukum baru. Saint utama Jin Luo perlahan berkata, itu pasti karena kemunculan bayangan Dewa Suci. Ada sejumlah besar naga leluhur yang akan hadir di domain ini, secara alami memungkinkan kekuatan naga leluhur berkumpul. Kemunculan bayangan Dewa Suci sepertinya menimbulkan reaksi dari kekuatan naga leluhur di sini. Karena alasan ini, Zhou Yuan mampu bertindak sebagai katalis dan membangkitkan kekuatan naga leluhur di domain rahasia naga batu untuk menghancurkan bayangan Dewa Suci. Mata para ahli Saint lainnya bersinar dalam pemahaman. Ini masuk akal. Meskipun bayangan Dewa Suci, sebenarnya, bahkan bukan proyeksi yang sebenarnya, itu masih merupakan provokasi terhadap kekuatan naga leluhur. Seperti bagaimana seekor harimau diusir saat memasuki wilayah harimau lain. Saint utama Jin Luo menatap ke arah wilayah rahasia naga batu.
Meskipun Zhou Yuan telah berhasil membangkitkan sisa kekuatan naga leluhur karena kemunculan bayangan Dewa Suci, rune Dewa Kuno yang dia keluarkan sebelumnya juga memainkan peran penting. Kemungkinan itu semacam seni Sein Genesis Super yang terkait erat dengan naga leluhur. Seni Sein Genesis pada tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli Sein pun akan kesulitan mempelajarinya. Namun, tidak aneh jika dia menghubungkan hubungan Zhou Yuan dengan orang itu. Bagaimanapun juga, bayangan Dewa Suci telah dihancurkan dan pihak ras suci tidak lagi memiliki trik apapun. Hasil dari pertarungan domain rahasia naga batu sekarang sudah jelas. Petik 2, petik 2. Berbeda dengan keheranan para ahli Sein seluruh surga, pasukan ras suci di medan perang kini hancur berantakan. Keyakinan mereka memberitahu mereka bahwa Dewa Suci adalah makhluk tertinggi dan puncak kekuasaan di dunia ini. Namun, bayangan Dewa Suci telah dihancurkan tepat di depan mata mereka, memberikan pukulan telak terhadap keyakinan mereka. Dibandingkan dengan suasana kekalahan dan duka di pihak ras suci, pasukan seluruh surga berada dalam keadaan linglung. Bahkan mulut para ahli domain hukum bergerak-gerak pelan, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Lagi pula, menghancurkan bayangan Dewa Suci adalah hal yang tidak terbayangkan oleh mereka. Kulit Zhou Yuan tampak agak pucat saat dia berdiri di udara. Teknik yang dia gunakan sebelumnya secara alami adalah seni naga leluhur menggerakkan surga, dia nyaris tidak mampu membangkitkan sisa kekuatan naga leluhur di sini. Pada akhirnya, Tai Xuan terlalu bodoh. Zhou Yuan tidak mungkin melakukan apapun jika bayangan Dewa Suci tidak dipanggil. Pandangannya beralih ke mata suci bintang 9. Ketika bayangan Dewa Suci menghilang, mata suci membeku di tempatnya, tidak lagi mampu merespons. Sepertinya upaya terakhirmu gagal. Zhou Yuan terkekeh. Mata suci bintang 9 gemetar saat ia naik ke atas, menatapnya. Zhou Yuan bisa merasakan perasaan takut darinya. Kekuatan sebelumnya juga telah menakuti gumpalan terakhir roh Tai Xuan. Terlebih lagi, dia juga mengerti bahwa dia telah kalah total. Dia tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa menerima ini. Raung Tai Xuan saat pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mata suci bintang 9. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbesarnya, dia seharusnya bisa menggunakan tahap ini untuk melangkah ke tahap Sein. Segalanya berjalan lancar selama ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan tiba-tiba masuk? Tai Xuan dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia menyesal tidak melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkan Zhou Yuan lebih awal, memungkinkan dia untuk naik ke tahap domain hukum. Kesalahan kecil ini telah mengubah keseluruhan hasil. Semakin banyak pembuluh darah muncul di mata suci bintang 9 saat kekuatan di dalamnya semakin mengamuk. Dengan suara keras, itu meledak di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tangisan sedih dan frustrasi bergema. Semua orang tercengang. Mereka mengerti bahwa Tai Xuan benar-benar mati kali ini. Pertarungan antara para ahli puncak di tahap domain hukum akhirnya telah diputuskan. Ini adalah hasil yang melampaui ekspektasi semua orang. Zhou Yuan menang dan Tai Xuan mati. Wajah pasukan ras suci menjadi pucat pasi seolah-olah ibu mereka telah meninggal. Setelah hening sejenak, sorakan menggelegar terdengar dari sisi seluruh surga, wajah mereka memerah karena kegembiraan dan sukacita saat mereka meneriakkan nama Zhou Yuan, suara mereka yang menggelegar memecah awan di atas. Pada saat ini, Zhou Yuan adalah pahlawan yang menahan langit yang runtuh. Qi Jing tidak bisa menahan senyumnya sedikit saat dia melihat sosok Zhou Yuan. Praktisi dueling ilahi kecil yang dia temui saat itu telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia mempunyai firasat bahwa bahkan guru mereka mungkin hanya bisa mengagumi pencapaian muridnya di masa depan. Mungkin kisah legendanya baru saja dimulai. Sangat sulit bagimu, adik junior, kamu adalah pahlawan di seluruh surga kami. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menghela napas lega, akhirnya melepaskan kekhawatiran dan kecemasan yang telah lama terpendam. Wajah Su Beiyan berkedut, matanya dipenuhi rasa iri saat dia melihat para ahli seluruh surga bersorak untuk Zhou Yuan. Dia memahami betapa hebatnya status dan ketenaran Zhou Yuan di seluruh surga setelah pertempuran ini. Dengan kata lain, dia sudah bisa berdiri bahu-membahu dengan para ahli Sein. Itu adalah semua yang awalnya diharapkan oleh Su Beiyan. Kenapa orang ini selalu merampas semua yang dia inginkan? Zhou Yuan jelas berada di bawah level Su Beiyan sebelumnya. Jika bukan karena Chang Yuan dan Sang Dewi, Zhou Yuan bahkan tidak akan diperhatikan olehnya. Namun,
Zhou Yuan yang sama kini telah melampaui kekuatan dan reputasinya. Perjalanan kultivasi Subeiyan selalu berjalan mulus. Semua orang mengatakan dia disukai oleh surga dan dia sangat populer dan dihormati. Namun pada saat ini, dia akhirnya mengetahui arti cemburu. Di udara, Zhou Yuan menatap tempat di mana mata suci bintang 9 menghilang dan menghela nafas lega. Dia melihat ke arah pasukan seluruh surga yang bersorak-sorai saat suaranya yang tenang terdengar, ini bukan waktunya untuk bersantai. Semuanya, dengarkan perintahku dan serang. Kita akan mengusir ras suci dari domain rahasia naga batu. Kemenangan adalah milik seluruh surga kita. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah pasukan ras suci yang berantakan. Dipahami. Dia dibalas dengan tanggapan yang menggelegar. Bahkan ahli domain hukum tahap ketiga yang bangga dengan patuh mengakui perintah Zhou Yuan. Pasukan seluruh surga bergegas maju seperti banjir, genesis ki yang deras meluap saat mereka menyerang pasukan ras suci. Semua rasa frustrasi dan amarah mereka yang terpendam akhirnya terluapkan. Pada tahap ini, siapapun dapat melihat milik siapa kemenangan itu. Kematian Taishuan menandai berakhirnya pertempuran domain rahasia naga batu. Semangat pasukan ras suci sudah runtuh ketika pasukan seluruh surga melancarkan serangan balik mereka yang gila-gilaan. Pemandangan Taishuan dan bayangan Dewa Suci telah memenuhi keinginan mereka untuk bertarung. Selain itu, para ahli domain hukum ras suci telah menyerahkan energi vital mereka kepada Taishuan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka saat ini berada dalam kondisi lemah, membuat mereka tidak mampu melawan pasukan seluruh surga. Terlebih lagi, pembunuh Taishuan, Zhou Yuan, mengawasi mereka dari langit. Menatap mereka dengan dingin membuat hati mereka memburuk, dan tidak ada yang berani menoleh ke belakang karena takut dia akan memperhatikan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu untuk mundur ketika melihat pasukan membanjiri mereka. Pasukan ras suci kini telah dikalahkan. Di langit, ekspresi Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi rileks saat dia menyaksikan pasukan seluruh surga merobek pasukan ras suci. Pertarungan ini sangat berbahaya baginya. Jika berkah naga suci tidak dibuat utuh kembali pada saat yang paling krusial, dan memungkinkan dia untuk naik ke tahap domain hukum, merekalah yang akan mati-matian melarikan diri. Taishuan sangat kuat dan merupakan lawan yang sangat sulit. Meskipun dia telah membunuh Taishuan, hatinya merasa agak berat. Setelah berulang kali bertemu dengan ras suci selama bertahun-tahun, dia merasakan tekanan yang semakin luar biasa saat dia semakin merasakan kekuatan mereka yang sangat mengerikan. Selain itu, ia juga memahami bahwa semua yang dilihatnya selama ini hanyalah puncak gunung es. Terjadi pemandangan yang semakin besar antara ras suci dan seluruh surga selama beberapa tahun terakhir, dan dia bukanlah satu-satunya yang bisa merasakan badai yang mendekat. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi ras suci akan memulai perang kedua yang mengakhiri dunia. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi badai darah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ketika perang akhirnya dimulai, bahkan tahap domain hukum tidak akan cukup untuk melindungi keluarga dan teman-temannya, terutama karena identitas khusus Yao Yao. Akan ada perubahan besar di masa depan dan jika Zhou Yuan ingin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi beberapa perubahan ini, setidaknya dia harus mencapai tahap Sein. Hanya dengan menjadi ahli Sein, seseorang dapat menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok yang berdiri di puncak dunia ini. Zhou Yuan, kekuatanmu saat ini masih belum cukup. Cahaya penuh tekad perlahan tumbuh di mata Zhou Yuan. Di luar wilayah rahasia naga batu, tempat para ahli Sein dari seluruh surga berada. Semua orang berada dalam suasana hati yang baik, para ahli Sein tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum, tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka melihat ke arah sosok muda tertentu di wilayah rahasia. Bahkan penguasa utama Jin Luo mengelus alisnya yang panjang sambil tersenyum pada Chang Yuan dan berkata, "Chang Yuan, muridmu sungguh luar biasa. Tampaknya kamu tidak akan bisa melarikan diri dari 3 faksi Sein." Para ahli Sein lainnya menghela nafas, sedikit iri di mata mereka saat mereka melihat ke arah Chang Yuan. Mereka semua adalah penguasa di seluruh surga yang menguasai faksi-faksi yang kuat. Mustahil bagi hal-hal biasa untuk mengeluarkan perasaan seperti itu dari mereka, tapi 3 faksi Sein adalah pencapaian besar bahkan bagi para ahli Sein seperti mereka. Meskipun para ahli Sein seluruh surga berasal dari kuil Omega, namun di dalamnya tidak sepenuhnya damai dan seringkali terdapat perbedaan pendapat. Misalnya, Chang Yuan tidak punya pilihan selain mencuri telur batu naga leluhur, memaksanya bersembunyi di tengah celah spasial yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Itu karena dia tidak mempunyai pengaruh yang cukup.
Tiga faksi Sein akan meningkatkan pengaruhnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, hubungan antara dia dan murid-muridnya akan membuat mereka jauh lebih dekat dibandingkan kelompok lainnya. Sementara banyak ahli Sein memberikan ucapan selamat, wajah penguasa tertinggi Lu Liu berkedut. Meskipun dia berselisih dengan Chang Yuan, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain menyimpan perasaan pahit dan cemburu ini di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi panggung bagi muridnya, Su Beiyan, untuk bersinar dan mendapatkan dukungan dari banyak pakar Sein. Ketika hal itu terjadi, banyak sumber daya berharga yang akan mengalir secara alami, meningkatkan peluang Su Beiyan untuk menjadi ahli Sein. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan akan menjadi orang yang mencuri perhatian? Saat memikirkan tiga faksi Sein Chang Yuan, Lu Liu bisa merasakan wajahnya berubah menjadi hijau karena cemburu dan frustrasi. Karena berkali-kali mereka bertengkar, dia tentu saja berharap muridnya sendiri menjadi ahli Sein. Ketika itu terjadi, pengaruh mereka pasti akan melampaui kelompok Chang Yuan. Ekspresi Chang Yuan tetap tenang meski banyak ucapan selamat yang diterimanya. Dia menatap domain rahasia naga batu dalam-dalam dan berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, muridku tidak tahan dengan sebutir pasir pun di matanya, lebih baik tidak memujinya begitu cepat, Sein utama. Para ahli Sein lainnya sedikit bingung. Hanya penguasa utama Jin Luo yang mulai mengerutkan kening saat dia menghela nafas tanpa daya seolah menghadapi masalah lain. Saat seluruh surga merayakan kemenangan mereka, suasananya agak berat di sisi ras suci. Banyak ahli Sein ras suci yang memasang ekspresi penuh badai, kemarahan mereka menyebabkan wilayah itu berguncang seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Sampah yang tidak berguna, seorang ahli Sein dengan marah mengutuk, dengan jelas menyalahkan Tai Xuan. Dukungannya banyak dan rencana bagus tapi mereka tetap gagal menang. Mengecewakan sekali. Tai Xuan tidak berguna, banyak pakar Sein yang jelas-jelas marah. Pada akhirnya, pandangan mereka melihat ke arah tertentu di mana ruang runtuh ke dalam dirinya sendiri, membentuk lubang hitam. Siluet terlihat di lubang hitam yang mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Itu adalah Sein utama Taimi. Ketika dia merasakan tatapan dari banyak ahli Sein, matanya yang tertutup rapat terbuka sedikit ketika suara tanpa emosi terdengar, apa yang perlu diperdebatkan, jika mereka gagal maka mereka gagal. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mengambil makanan dari mulut ras suci. Aturan hanya untuk yang lemah. Siapa yang bisa membuat ras suci kita mematuhi aturan di dunia Tianyuan? Tatapan para ahli Sein ras suci melintas. Segera setelah itu, cahaya dingin memenuhi mata mereka. Sein utama Taimi melambaikan lengan bajunya. Gelombang spasial tiba-tiba muncul di domain rahasia naga batu saat retakan spasial muncul di depan pasukan ras suci yang dikalahkan. Pasukan buru-buru menyerbu masuk seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Pengejaran pasukan ras suci terhenti. Bau darah yang kental menyebar ke seluruh medan perang, entah berapa banyak ahli ras suci yang terbunuh. Setiap orang memiliki kekerasan di mata mereka, bau darah yang menyengat keluar dari tubuh mereka. Namun, mereka akhirnya santai ketika pasukan ras suci melarikan diri dan segera bersorak memekakkan telinga, menyebabkan seluruh wilayah bergetar sedikit. Tatapan demi tatapan penuh rasa hormat beralih ke sosok muda di langit. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa Zhou Yuan akan menjadi ahli nomor satu di bawah panggung Sein di seluruh surga. Di bawah tatapan mata mereka, Zhou Yuan melambaikan tangannya dan berkata, bersiaplah untuk menduduki semua titik jangkar zona pertempuran. Pasukan seluruh surga dengan cepat mengakuinya. Zhou Yuan perlahan turun dari udara dan berjalan menuju arah tertentu dengan wajah tenang. Meskipun dia tidak menunjukkan emosi apapun, para ahli seluruh surga di sekitarnya dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, kerumunan itu segera berpisah, membuka jalan untuknya. Saat Zhou Yuan terus maju, sosok yang ekspresinya berubah dengan cepat muncul di ujung jalan. Kerumunan menoleh dan sedikit terkejut melihat Su Beiyan. Apa yang akan dilakukan Zhou Yuan? Di bawah tatapan bingung orang banyak, langkah kaki Zhou Yuan akhirnya berhenti di depan Su Beiyan. Sudut mata Su Beiyan bergerak-gerak sedikit saat dia memaksakan senyum dan berkata, selamat kepada tetua Zhou Yuan atas kontribusi luar biasa Anda. Mata Zhou Yuan setenang kolam yang dalam. Dia menatap Su Beiyan saat suara yang diwarnai dengan niat membunuh yang samar terdengar dengan lembut. Su Beiyan, ini saatnya untuk menyelesaikan masalah di antara kita.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a